kami dari kelompok 6. Di sini kami akan menjelaskan tentang fungsi dari pengawasan dan pengendalian. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengawasan. Pengawasan merupakan proses dalam memastikan setiap kegiatan sesuai dengan rencana. Hal ini digunakan untuk menetapkan ukuran kinerja serta pengambilan tindakan guna mendukung hasil yang diharapkan. Adapun beberapa faktor yang memerlukan pengawasan. Yang pertama yaitu terjadinya penurunan pendapatan atau profit, namun faktor penyebabnya tidak dapat diketahui. Lalu yang kedua yaitu adanya penurunan kualitas pelayanan yang teridentifikasi dari adanya beberapa keluhan. Kemudian yang ketiga, adanya ketidakpuasan yang teridentifikasi dari adanya produktivitas kinerja yang menurun. Yang keempat yaitu berkurangnya kas perusahaan, kemudian adanya banyak pegawai yang menganggur, lalu tidak terorganisasinya setiap pekerjaan dengan baik, yang kemudian terjadi pengeluaran biaya yang melebihi anggaran. Hal ini dapat mengakibatkan penghamburan serta inefisiensi. Adapun beberapa alat bantu pengawasan manajerial. Yang pertama yaitu manajemen by exception. Manajemen ini berfokus pada perhatian manajerial pada perbedaan substansi antara tampilan aktual dengan tampilan yang diharapkan. Kemudian yang kedua yaitu adanya manajemen information system. Manajemen ini berfokus pada penyediaan informasi untuk melakukan evaluasi dari fungsi-fungsi manajemen. Yang terakhir ada manajemen by objective. Manajemen ini digunakan untuk memastikan bahwa setiap karyawan memiliki pemahaman yang jelas terhadap suatu tujuan atau sasaran organisasi, yaitu seperti halnya mereka memahami peran serta tanggung jawabnya dalam mencapai sebuah tujuan tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen by exception, manajemen information system, dan manajemen by objective. Yang pertama yaitu manajemen by exception, yaitu adalah suatu kemampuan dasar disediakan oleh sistem informatika yang berbasis komputer yang memikul sebagian tanggung jawab dalam pengendalian sistem fisik agar waktu yang dimiliki manajer dapat digunakan secara efektif. Yang kedua yaitu manajemen information system, yaitu adalah sistem perencanaan bagian dari pengendalian internal suatu bisnis yang meliputi pemanfaatan manusia, dokumen, teknologi, dan prosedur oleh akuntansi manajemen untuk memecahkan masalah bisnis seperti biaya produk, layanan, atau suatu strategi bisnis. Yang ketiga yaitu manajemen by objective, adalah model manajemen strategis yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja organisasi dengan mendefinisikan tujuan secara jelas yang disetujui oleh manajemen dan karyawan. Menurut teori, memiliki suara dalam penetapan tujuan dan rencana aksi mendorong partisipasi dan komitmen di antara karyawan, serta menyelaraskan tujuan di seluruh organisasi. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi tentang tujuan dan manfaat pengawasan. Tujuan pengawasan adalah untuk menghindari kemungkinan adanya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan. Adapun fungsi pengawasan ialah menetapkan mengenai apa yang harus dicapai pada periode tertentu, serta tahapan untuk mencapainya. Sedangkan dalam pengendalian berusaha untuk menilai apakah tujuan dapat dicapai dan apabila tujuan tidak dapat dicapai, maka diperlukan adanya tindakan perbaikan. Antara lain, pertama, adaptasi lingkungan. Kedua, meminimalkan kegagalan. Ketiga, meminimumkan biaya. Dan yang keempat, mengantisipasi kompleksitas dari organisasi. Definisi pengendalian. Pengendalian merupakan salah satu bagian dari manajemen. Pengendalian dilakukan dengan tujuan supaya apa yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik, sehingga dapat mencapai target menuju tujuan atau yang ingin dicapai. Pengendalian juga diartikan sebagai proses pengaturan berbagai faktor dalam suatu perusahaan agar pelaksanaan sesuai dengan ketetapan-ketetapan dalam rencana. Konsep pengendalian, manajemen proses untuk menjamin agar kegiatan mengarah ke tujuan yang diinginkan.
Unsur pengendalian yaitu yang pertama detektor atau sensor, yang kedua aksesor atau penilai, yang ketiga efektor atau pengubah, dan yang terakhir jaringan komunikasi. Pengendalian manajemen. Jadi dalam pengendalian manajemen terjadi suatu proses untuk mempengaruhi para anggota guna menerapkan suatu strategi yang diterapkan dalam aktivitas ini bertujuan untuk menyelaraskan tujuan sebagai alat implementasi strategi agar dapat membantu mengembangkan strategi baru dan juga berguna untuk menekan aspek keuangan dan non-keuangan. Dalam aktivitas pengendalian manajemen yaitu ada perencanaan, ada koordinasi, ada komunikasi, ada evaluasi, pengambilan keputusan, dan mempengaruhi orang untuk mengubah perilakunya. Karakteristik sistem pengendalian manajemen. Sistem ini harus diarahkan pada penentuan program dan pusat penanggung jawab. Informasi dalam sistem ini harus meliputi dua jenis informasi, yaitu A. Data perencanaan seperti program, budget, dan standar. Yang B. Data sesungguhnya, yaitu informasi mengenai kejadian-kejadian yang sesungguhnya. Sistem ini harus merupakan sistem yang menyeluruh. Sistem ini difokuskan kepada struktur keuangan, financial struktur. Sistem ini cenderung untuk mengikuti pola dan sekunder waktu tentu, seperti dari bulan ke bulan, tahun ke tahun, dan seterusnya. Sistem ini harus merupakan sistem yang terkoordinir dan terpadu. Tahapan proses sistem pengendalian manajemen. 1. Penyusunan program, programming. Proses penentuan program yang akan diambil oleh perusahaan dan pemikiran mengenai jumlah 74 yang akan dialokasikan ke dalam program tersebut. 2. Penyusunan anggaran, budgeting. Proses perencanaan di mana rencana yang disusun dinyatakan dalam satuan angka, yang biasanya dalam satuan mata uang dan disusun untuk suatu periode tertentu. Nomor 3. Pelaksanaan dan pencatatan. Pelaksanaan, pengukuran, dan pencatatan data mengenai program yang telah dilaksanakan. Pelaporan dan analisa. Reporting and analysis. Proses pelaporan baik dalam data akuntansi maupun data lainnya dan analisa daripada laporan-laporan tersebut. Pengendalian dan pengawasan ini merupakan dua hal yang berbeda. Dapat kita lihat dari yang pertama, tujuan. Dari segi tujuan, pengawasan ini merupakan sebuah kegiatan yang memiliki tujuan untuk mendapatkan kepastian dari sebuah kegiatan yang dilakukan. Dalam pengawasan ini, semua akan diperiksa apakah sudah sesuai dengan laporan serta tujuan kegiatan yang awal atau tidak. Kemudian, setelah melakukan pengawasan, jika terdapat atau ditemukan suatu hal yang tidak sesuai, maka selanjutnya akan dilakukan pengendalian. Tujuan dari pengendalian ini adalah untuk menjamin kesesuaian antara perencanaan dan hasil akhir yang ada. Kemudian yang kedua yaitu dapat kita lihat dari segi waktu. Perbedaan yang paling menonjol antara pengawasan dan pengendalian bisa kita lihat dari waktu pelaksanaannya. Dalam hal ini, pengawasan dapat dilakukan secara periodik atau berkala. Dengan kata lain, kita dapat menetapkan waktu kapan untuk melakukan pengawasan secara rutin. Hal ini dapat memberikan kemudahan bagi kita sebagai atasan maupun bagi pengawasnya sendiri. Namun di sisi lain, pengendalian ini juga merupakan suatu hal yang harus dilakukan setiap saat. Karena dalam pengendalian ini, setiap hal apa saja yang dilakukan di dalam perusahaan harus dikendalikan sebaik mungkin supaya menghasilkan output yang sesuai dengan tujuan. Kemudian dapat kita lihat lagi dari segi pelaksanaannya. Dalam pelaksanaan ini, pengawasan merupakan suatu proses pengukuran sebuah kinerja pada suatu acara atau kegiatan yang akan dilakukan. Dalam hal ini, tolak ukur dari pengawasan adalah tujuan serta kinerja yang telah ditetapkan di awal. Dalam pengawasan,
kita memang ada yang kurang sesuai dengan ketetapan awal. Tapi hal ini bisa langsung dilakukan teguran atau dilakukan evaluasi bersama atasan. Namun, jika pengendalian, hal ini bersifat lebih terencana dan tidak akan langsung dilakukan seperti teguran. Sebab pengendalian ini hanya akan dilakukan jika ada kejadian yang tidak beres setelah dilakukan pengawasan. Oleh sebab itu, biasanya pengendalian ini akan dilakukan pada hal-hal seperti manajerial perusahaan dan semacamnya. Kemudian yang terakhir yaitu dapat kita lihat dari pelaku pengawasan dan juga pengendalian. Pengawasan ini bisa dilakukan oleh pihak atau badan yang berasal dari luar suatu unit tersebut. Hal ini biasanya sangat lumrah dilakukan karena memang pengawasan eksternal ini juga harus dilakukan jika kegiatan yang dilakukan tersebut melibatkan banyak pihak, termasuk juga keuangan negara. Jadi pada dasarnya orang lain yang mempunyai wewenang pengawasan juga bisa melakukan pengawasan tersebut. Namun sebaliknya untuk pengendalian, hal ini hanya akan dilakukan oleh pihak internal unit atau sebuah badan. Sebab hal ini dapat ditunjukkan untuk menjamin strategi dan semua hal yang diterapkan itu benar-benar telah berjalan dengan baik dan terarah. Karena yang menyusul hal tersebut pastinya dari pihak internal atau badan tertentu.